Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita ke Mbak Evi. Mbak Evi, ini kabarnya guru tersebut sekarang dimutasi ataupun dipindahkan. Bisa dikonfirmasi? Kebetulan saat ini saya juga menjadi bendahara Dewan Pendidikan Kota Bekasi. Dan kami juga sudah datang ke lokasi, melihat secara langsung, mendengar ini harus komprehensif ya, penanganan kasus ini harus komprehensif, harus didengar semua pihak. Tidak hanya guru, tidak hanya pengelola sekolah, tapi juga murid, anak-anak. Jadi jangan sampai nanti keputusan yang diambil itu seolah-olah tidak melihat semua pihak. Ini harus diselesaikan secara komprehensif untuk kasus-kasus itu. Tadi yang mutasi? Memang sudah termasuk Dewan Pendidikan juga sudah mengusulkan untuk ke Pemprov Jawa Barat agar yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Baik, kita ke Bang Jasra. Ini kita terkait dengan sekarang masalah gurunya begitu ya. Apakah ini nanti tidak menimbulkan jadi efek rasa takut kepada guru sendiri untuk mendidik anaknya ketika sedikit-sedikit main lapor begitu, bagaimana Bang? Saya yakin guru yang mempunyai kompetensi yang baik itu tidak bakal muncul kekerasan gitu. Karena misalnya kemampuan mendidik itu, edukasi, kemudian kemampuan dia berkomunikasi, kemudian memiliki kepribadian yang baik gitu ya. Saya yakin itu tidak akan muncul konflik di sekolah itu. Tapi empat kompetensi ini bermasalah ya, katakanlah kita melihat guru ini kan agak pemarah katanya kan. Berarti kan ya kita berharap, mohon maaf, guru-guru yang dengan perilaku seperti itu ya jangan ngajar gitu ya. Karena sekali lagi kalau dia ngajar, anak-anak kita ini kan beragam dan unik ya, masing-masing dengan keluarga yang beragam gitu. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan edukasi kepada peserta didik kita, saya yakin kan kasus serupa akan terjadi gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu kita berharap kompetensi guru ini kan harus ditingkatkan, karena sekali lagi menjadi guru ya perlu dilatih dan sehingga demikian dia bisa melihat bagaimana menyelesaikan fenomena-fenomena anak-anak yang menurut saya sangat luar biasa. Peserta didik kita pada hari ini 14 juta sudah berada di media sosial. Kalau ibu bapak guru pengen tahu apa yang terjadi pada peserta didik kita, bergabunglah dengan mereka di media sosial itu gitu. Dan dengan seperti itu ada upaya-upaya pencegahan jangan sampai terjadi hal yang serupa gitu, Mbak. Baik, terakhir sekaligus Bang Jasra, kira-kira apa harapannya untuk dunia pendidikan kita? Ya, harapannya pertama kasus ini cukuplah di Kota Bekasi gitu. Jangan sampai terjadi di kota-kota lain. Kemudian yang kedua, ya kita berharap sekolah ramah anak itu harus hadir kepada peserta didik sehingga antara guru dan siswa itu tidak ada masalah, karena guru butuh murid, murid butuh guru juga gitu ya. Nah, kedua-duanya ini tentu harus dibangun dialog, kemudian ada kedekatan dan kelekatan gitu ya. Dan saya yakin guru-guru kita punya ilmu tentang itu. Tinggal lagi ya tentu seorang guru butuh kesabaran. Karena sekali lagi mendidik itu adalah upaya jangka panjang, long term. Hari ini mungkin guru akan menasihati, nak kamu jangan melakukan ini ya ke depan. Mungkin belum berubah besoknya. Tapi mungkin 10 tahun yang akan datang, apa yang disampaikan oleh guru itu akan menjadi oleh-oleh yang luar biasa ya, bagi dirinya untuk pengembangan ke depannya. Ya, saya pernah mengalami itu. Terakhir, silahkan Mbak Evi, harapannya untuk dunia pendidikan. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan di sekolah itu dipengaruhi oleh banyak stakeholder, banyak pihak, tidak hanya sekolah yang terdiri dari guru, mungkin juga ada di situ OB, ada tata usaha dan sebagainya, tapi juga orang tua, peran orang tua. Jadi jangan serta-merta anak ini diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, tapi juga orang tua punya andil untuk juga mengantarkan. Karena sejatinya sekolah itu kan tidak hanya transfer knowledge saja, tapi juga pembentukan karakter, pembentukan attitude, sopan santun, bagaimana memiliki empati dan kasih sayang pada teman dan sebagainya. Jadi sekali lagi pendidikan harus dikedepankan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, baik pemerintah dalam hal ini, sekolahan, dan juga lingkungan orang tua. Mungkin ada juga yang ingin disampaikan bagi para siswa-siswi pelajar-pelajar di Indonesia khususnya untuk tidak terlambat mungkin ke sekolah, ataupun tips-tips yang lain agar tidak terjadi hal-hal seperti ini di sekolah. Silakan Mbak Evi.
Kalau dulu, zaman dulu, sedikit kali, zaman dulu itu guru menjadi idola ya, menjadi idola karena sebagai pusat tadi transfer knowledge, pusat panutan, transfer ilmu, pusat ilmu pengetahuan. Tapi sekarang murid sudah bisa lebih leluasa mengambil informasi dari berbagai sumber. Jadi ke depan anak-anak jadilah anak didik yang baik, yang memiliki sopan santun, dan jangan lupa bekerja keras untuk berhasil. Berdoa dan belajar sungguh-sungguh. Baik, kita harapkan memang dunia pendidikan kita semakin maju dengan adanya masalah-masalah ataupun kasus-kasus seperti ini akan semakin terkurang, begitu ya, akan berkurangnya jumlah kekerasan di tingkat sekolah ataupun di dunia pendidikan, dan terus para guru dan juga para pengajar lainnya untuk menciptakan SDM yang unggul untuk Indonesia yang maju. Terima kasih Bang Jasra Putra, Komisioner KPAI, kemudian juga Mbak Evi Mapriningsiati, anggota Komisi 4 Bidang Pendidikan DPRD Kota Bekasi sudah hadir di Newsroom. Dan pemirsa, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menariknya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Newsroom. Terima kasih Mbak.